Pertanyaan pertama saya langsung tertuju kepada Mas Adi. Mas Adi, kira-kira kenapa tiba-tiba Pak Prabowo di hadapan Wapres Gibran dan juga para menteri ini tegas menyatakan saya bukan presiden boneka yang bisa dikendalikan Pak Jokowi atau yang dikendalikan Pak Jokowi. Kenapa ini? Ada angin apa? Ya, saya kira memang ini sebagai upaya untuk mengamputasi supaya tak ada lagi muncul rumor dan tuduhan-tuduhan yang cukup liar bahwa Prabowo sebagai presiden di Republik Indonesia itu diintervensi dan dikendalikan oleh pihak tertentu. Sebut saja yang sering dituduh adalah Pak Jokowi. Jadi sebenarnya Pak Prabowo itu ingin menjelaskan satu hal, sebagai presiden tentu Pak Prabowo itu punya hak prerogatif untuk memutuskan segala hal yang terkait dengan keputusan. Berarti ada yang mengusik hatinya Pak Prabowo sehingga pastinya bicara seperti itu. Kalau kita melihat ya percakapan sebagian publik ataupun di medsos khususnya itu kan memang santer ya, terutama gestur yang misalnya selalu ditunjukkan oleh Pak Prabowo yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Itulah yang kemudian diamplifikasi sebagai sebuah sinyalmen bahwa Pak Prabowo itu tidak bisa dipisahkan dari Jokowi. Tapi saya tegaskan satu hal sebenarnya, memahami Pak Prabowo itu tentu tidak semudah yang kita bayangkan, Audrey, karena mazhabnya memang mazhab bagaimana berkomunikasi dengan semua pihak, terutama mantan-mantan presiden, kedekatannya dengan Jokowi, dengan SBY, dengan Megawati dan semua, memang sengaja ingin ditunjukkan bagi Pak Prabowo karena membangun bangsa dan negara tentu membutuhkan input dan feedback dari pihak yang lain. Yang agak sedikit menurut saya ya, selalu menjadi aneh bagi saya, kenapa kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu pasti dituduhnya soal intervensi, diatur-atur dan seterusnya. Beda ceritanya kalau Pak Prabowo dengan Pak SBY nggak ada tuduhan-tuduhan yang kayak gitu. Bertemu dengan dengan Ibu Megawati juga tidak ada tuduhan-tuduhan semacam. Kalau gitu saya tanyain hal ini. Sebenarnya apa sih yang bikin terusik Pak Prabowo sampai dengan lantang menyuarakan bahwa saya bukan presiden boneka, Bang Odari? Pertama itu konteksnya kan kalau nggak salah rapat kabinet ya, kalau nggak salah ya. Lupa saya. Intinya begini. Kalau lagi pidato itu Pak Prabowo itu kan di luar topik resmi juga suka membahas hal-hal yang lagi aktual. Karena sepengetahuan saya Pak Prabowo itu update dengan perkembangan-perkembangan informasi yang ada. Nah Pak Prabowo kemudian kabinet ini kan selama ini konsentrasi kepada tugas-tugas, kerja-kerja dan kebijakan-kebijakan publik. Sehingga memang tidak seperti zamannya Pilpres di mana ya ada opini lalu dijawab dengan opini juga begitu. Jadi sekarang ini fokusnya kepada pekerjaan tapi sesekali ketika ada kesempatan informasi yang tidak benar itu coba diluruskan atau diberikan penjelasan oleh Pak Prabowo. Saya kira itu saja sebetulnya. Termasuk juga dengan para menteri yang waktu itu pada saat silaturahmi menyebutkan bosnya itu Pak Jokowi. Saya kira tidak spesifik ke sana ya. Ini kan mungkin soal kunjungan menteri ke Solo dijadikan salah satu alasan atau bahan ya. Dari sebagian kalangan untuk mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah bonekanya Pak Jokowi atau matahari kembar. Ini kan sebetulnya dua sisi dari satu mata uang gitu, dari satu isu. Di satu sisi dikasih judul Prabowo boneka Jokowi, di sisi yang lain matahari kembar. Tapi itu kan semua sudah dijelaskan dan sudah dibantah. Saya pribadi ya tolong ini kasih waktu ya. Dari mana mau mengatakan Pak Prabowo itu bonekanya Pak Jokowi? Pertama begini, beliau itu presiden de facto de jure. Ya. Presiden itu adalah kepala pemerintahan, kepala negara, panglima tertinggi. Undang-undang dasar itu mengatakan demikian. Jadi tidak ada lagi kewenangan di tangan Pak Jokowi itu nggak ada, semuanya di tangan Pak Prabowo. Yang kedua, Pak Prabowo ini ketua partai, partainya besar. Kemudian partai pendukungnya itu 80% lebih. Kok bisa yang didukung 80% itu diatur sama yang nggak punya partai? Pak Jokowi ini kan nggak punya partai, nggak punya kekuatan di parlemen sama sekali. Yang ketiga, approval ratingnya Pak Prabowo itu 80%, tertinggi di negara-negara maju, negara-negara G20. Jadi beliau itu kalaupun misalnya bonekanya rakyat, bukan bonekanya Pak Jokowi. Beliau ini bekerja berdasarkan kepentingan rakyat, kemauan rakyat gitu ya. Kalaupun misalnya mau disebut, rakyat itu siapa? Rakyat itu namanya Naila. Itu dia, seorang anak dari keluarga yang sangat miskin, pendapatan orang tuanya cuma 1 juta per bulan, anggota keluarga 5. Nah itu orang yang kira-kira menjadi pendulum atau menjadi kompas bagi Pak Prabowo jadi untuk intinya ini adalah penegasan. Satu lagi, Pak Prabowo itu orang yang kepribadiannya itu sangat kuat, Pak. Bu, ya, jadi nggak ada yang bisa mendrive. Belum presiden aja nggak bisa didrive, apalagi kalau sudah jadi presiden. Terima kasih. Nah, tapi kenapa kalau
begitu kalau misalnya tadi Bang Kodari bilang tidak ada yang mendrive begitu. Tapi kemudian di hadapan para menteri, di rapat sidang kabinet ada Wapres juga dengan lantang menyatakan saya bukan presiden boneka. Ya, Kodari kan he is doing his job, ya kan, wajar kalau dia ngomong begitu kan. Jadi kalau kita lihat politik kan ada panggung depan, ada panggung belakang. Kalau hukum itu ada ius constitutum, ius constituendum. Jadi hukum yang sekarang dan hukum yang kita harapkan berlaku ke depan. Jadi kalau kita bicara tentang soal presiden boneka ini, kan 3 kemungkinannya. Ya, saya presiden boneka, ya, saya bukan presiden boneka, atau ya, saya tidak akan lagi menjadi presiden boneka. Ius constituendum ke depan. Nah, cuma masalahnya bagi saya aneh. Kenapa tiba-tiba muncul coming out dari pikiran Prabowo bahwa saya bukan presiden boneka. Karena saya kira itu mengganggu, mengusik pikirannya. Sama dengan ketika dia mengatakan, saya ini kan ada yang bilang bajingan tolol katanya. Padahal keliru. Itu Rocky Gerung dalam konteks presiden yang ke-7. Tapi dia sebut yang ke-8. Tapi jelas itu bukan untuk Pak Prabowo ya. Nah karena itu kalau kita bicara tentang gesture, keakraban dan lain sebagainya. Ya itu kan tampilan layar depannya, panggung depannya. Nah panggung belakangnya kita bisa melihat beberapa fenomena saya kira. Nah fenomena itu adalah misalnya tanggal 13 Oktober. Ketika menjelang pembentukan kabinet, tiba-tiba Jokowi dan Prabowo bertemu. Banyak isu di situ. Tapi post factumnya adalah tiba-tiba banyak sekali menteri rombongan dari Jokowi yang masuk ke kabinet Prabowo ada 17. Dan untuk mewadahi itu semua kabinet dibengkakkan. Itu satu indikator ya. Yang kedua misalnya soal sowannya menteri-menteri. Kalau kita pakai politik kita yang penuh sopan santun seperti ini. Ini sowan menteri pada saat Idul Fitri? Tidak hanya Idul Fitri, sebelum-sebelumnya juga ada akan datang kan. Nah kalau kita lihat bahasa simbol misalnya, saya adalah pemimpin. Tidak ada pemimpin itu mau diduakan. Kan biasanya psikologi kepemimpinan pengen Anda harus yang namanya monoloyalitas. Tetapi ketika menteri-menteri datang ke Jokowi, lalu Prabowo kemudian tidak berdaya dalam tanda kutip melarang misalnya, saya kira politik simbol itu sudah dilewati. Tapi kalau tadi Bang Refli bilang ada kemungkinan yang soal ya saya lengkapi, dia kan tadi minta lengkapi kan. Kemudian soal yang ketiga let him doing his job. Ya, I'm doing my job ya kan. 3 soal Hasan Nasbi ya, dan Kunto. Jadi ada saling kaitan ya. Ya, saling kaitan. Saya kira ini win-win solution antara 2 orang itu. Jadi kan banyak orang mengatakan dilepasnya Kunto awalnya karena ada tuntutan Purnawirawan, ya kan? Itu panggung belakangnya. Lalu Prabowo marah. Itu yang panggung belakangnya. Kenapa? Saya kira wajar kalau Prabowo merasa kok bisa seorang Kunto dilepaskan begitu saja untuk jabatan non-job. Karena Kunto ini anaknya Tri Sutrisno. Tri Sutrisno itu mantan wakil presidennya Soeharto. Soeharto itu adalah mantan mertua saya. Atau masih kakeknya Didit, kan begitu. Nggak sopan. Nah, tetapi di sisi lain dia mau win-win solution. Hasan Nasbi yang jadi PCO zaman Jokowi akhir-akhir diselusupkan ke istana. Bahasa saya enak kan ya. Diselusupkan ke istana. Dipertahankan lagi. Jadi win-win solution. Nah terakhir ya. Kemudian saya mau lihat ya kasus Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini patternnya sama dengan Gus Nur, Bambang Tri. Pokoknya yang penting ditangkap, tahan dulu, soal pasal belakangan. Nggak terbukti nggak apa-apa. Habib Rizik tangkap dulu, nggak terbukti belakangan. Maka tidak ada perubahan. Maka kemudian orang bisa mengatakan, oh yang sana geng Solo masih kuat pengaruhnya. Nah saya tidak ingin mengatakan presiden boneka. Rasanya lucu sekali Prabowo dibilang presiden boneka. Bayangkan, ini jenderal, kekayaannya luar biasa. Jadi artinya apa Bang Refli? Ketua umum partai politik. Aneh, bagi saya sebuah paradoks. Seperti tulisan dia. Ini orang hebat, kekayaannya hebat, kemudian pangkatnya jenderal. Kok bisa agak takluk sedikit sama orang sipil? Nah begitu. Gitulah. Kok bisa? Tidak memiliki Kok partai bisa, politik. Bang? Kok bisa Bang? Bang Kodari? Ya. Kok bisa? Ya ini kan semua analisanya Pak Refli ya. Kalau saya berbeda pandangan dengan beliau. Pertama begini. Beliau tadi menyebut pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi tanggal 13 Oktober. Ya pada waktu itu Pak Jokowi masih presiden dan belum lengser, belum selesai. Pak Prabowo belum dilantik jadi presiden. Jadi wajarlah Pak Prabowo masih menterinya Pak Jokowi.
Yang kedua, kalau kemudian ada orang-orang yang pernah menjadi anggota di kabinetnya Pak Jokowi, masuk kabinetnya Pak Prabowo, dianggap sebagai titipannya Pak Jokowi, saya kira itu juga oversimplifikasi dan otak-atik gatuk itu sebetulnya. Kita nggak boleh lupa bahwa menteri-menteri yang pernah bergabung di kabinetnya Pak Jokowi, lalu bergabung di kabinet Pak Prabowo, itu satu adalah orang-orang yang menjadi koleganya Pak Prabowo di kabinet. Jadi ini Pak Prabowo kan berteman gitu ya. Sama aja mungkin Pak Komarudin dulu waktu dinas di militer, begitu ditempatkan satu jabatan, mengajak orang-orang yang sama-sama servis dengan Bapak di militer kan Pak. Karena Bapak kenal pribadi, kenal kemampuannya. Saya kira begitu. Jadi sesederhana itu bahwa ini teman ngajak teman, kira-kira begitu. Nah, yang kedua saya tambahkan, sebagian dari mereka-mereka itu adalah pimpinan-pimpinan partai politik yang mendukung Pak Prabowo pada saat kampanye. Jadi sangat wajar kalau menjadi bagian dari kampanye lalu diajak dalam kabinet sebagai menteri. Tapi gini, yang tidak menjadi koalisi aja ada perwakilan, apalagi yang menjadi bersama-sama mendukung dalam pilpres. Tapi pertanyaannya gini nanti yang akan dijawab bapak-bapak, terutama Pak Komarudin juga. Saya riset dulu dong menjawab lagi. Nanti kan masih ada segmen selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bukan hanya soal penegasan. Kita nggak boleh jawab. Nanti Bang Refli, karena bukan hanya soal tadi ya Presiden Prabowo yang tegas untuk menyatakan bahwa saya bukan presiden boneka, tapi kemudian juga ada isu-isu yang lainnya, ada isu dugaan jasa palsu termasuk juga dengan pemakzulan Wapres Gibran. Sebenarnya ini mau kemana nih? Yang sedang terjadi ini nanti usai jeda tetaplah bersama kami saudara, bapak-bapak akan menjawabnya, tetap bersama kami di Dua Arah.